Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albis Rida Susilo, NPM 2207 dari kelas Bela Negara G107, Prodi Ilmu Hukum. Salam sejahtera untuk Pak Egan Evanza Yuda Amril SMN MM dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai bela negara dalam pandangan hukum. Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Bela negara sendiri terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal itu berarti secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Fungsi bela negara. Adapun fungsi bela negara diantaranya yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan suatu perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Hal ini bisa timbul karena kita sebagai warga negara merasa memiliki dan merasa menjadi bagian dari negara ini. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam artian dan berbagai keanekaragaman yang ada, apabila tiap warga negara memiliki kesadaran untuk hidup berbangsa, maka keanekaragaman tersebut bisa terintegrasikan dengan baik. Yang ketiga, keyakinan bahwa Pancasila ideologi negara. Ideologi ini yang digunakan sebagai pedoman dan dasar untuk mengatur dan mengembangkan berbagai unsur yang ada dalam sebuah negara, seperti bentuk negara, sistem pemerintahannya, dan lain sebagainya. Bisa dibilang bahwa ideologi negara merupakan fondasi kuat yang mendasari semua sistem, aturan, serta kebijakan yang ada di suatu negara. Dan tentunya ideologi tersebut harus bisa diterima oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela berkorban ini hanya akan muncul apabila seorang warga negara merasa dirinya menjadi bagian dari sebuah negara. Dan yang paling penting, ia sadar bahwa negaranya memberikan segala bentuk kenyamanan baginya, sehingga lama-lama rasa cinta tersebut tumbuh pada dirinya. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan yang lebih ditekankan untuk melakukan segala bentuk upaya dan usaha mempertahankan negara adalah kemampuan fisik. Penerapan bela negara berdasarkan hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bela negara. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik. Implementasi upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari mencakup aspek-aspek seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Konsepsi hukum bela negara di Indonesia sudah tercantum dan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 27 serta pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, terdapat juga tinjauan yuridis mengenai kebijakan bela negara Kemhan dalam perspektif hukum Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.